Dewa Obat Terkuat, Bab 475. Banyak keluarga dengan nama keluarga besar di utara menetap di kota-kota pesisir. He Feng mengetahui hal ini. Berdasarkan posisinya, dia dapat dianggap sebagai tokoh di utara. Dia memiliki koneksi tertentu baik di lingkaran atas maupun bawah tanah. Dia pernah mendengar tentang perkembangan pesat Ye di sepanjang pantai dan peningkatan pesatnya dalam waktu singkat. Dia tidak percaya jika tidak ada latar belakang di baliknya. Dunia ini adil, tapi tidak adil sama sekali. Keadilan terletak pada apa yang terlihat, yang memang adil, tetapi jika tidak terlihat, banyak ketidakadilan. Persaingan dalam dunia bisnis selama ini tidak lagi sekedar persaingan antar teknologi, produk, atau bahkan jasa, namun juga lebih melibatkan kecanggihan manusia. He Feng menutup komputer, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Sue Gang. Jika dia mengingatnya dengan benar, Sue Gang masih di Tianhai dan belum kembali. Telepon berdering sebentar dan kemudian terhubung. Tuan Sue, kesibukan apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini? Saya sudah lama tidak melihat Anda di utara. He Feng menjaganya tetap sopan. Hubungan keduanya memang tidak terlalu dekat, namun sudah beberapa kali berkolaborasi dan cukup bahagia. Tuan He, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya? Sue Gang sedikit terkejut, dia tinggal di Tianhai, bukan karena dia tidak ingin kembali ke utara, tetapi karena dia tidak bisa kembali. Seluruh keluarga Sue sekarang terjebak di pantai melarikan diri. He Feng memanggilnya, membuatnya menebak, tapi dia tidak bertanya secara langsung. Tentu saja saya ingin minum dengan Tuan Sue. He Feng tersenyum dan tahu bahwa beberapa kata sopan saja sudah cukup. Kita semua adalah orang-orang sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tentu saja, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Tuan Sue. Petik 2. Hahaha, Tuan He bersikap sopan, tapi itu tidak masalah. Saya mendengar bahwa keluarga Sue sekarang berlokasi di sepanjang pantai. Tuan Sue secara pribadi memimpin orang-orang dan melakukan beberapa investasi di Tianhai. Saya ingin tahu apakah Tuan Sue mengetahui sesuatu tentang keluarga Ye. Kamu keluarga, tahu itu. Sue Gang sudah menduga kenapa dia tiba-tiba meneleponnya pasti karena Ye. Meskipun dia berada di Tianhai, dia selalu memperhatikan keluarga Ye dan ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri dari pusaran air Tianhai. Tanpa diduga, He Feng akan masuk. Saya sangat mengenal Tuan Ye, dan saat ini saya bekerja sama dengan Tuan Ye. Sue Gang langsung berkata, mengapa, Tuan He, Anda juga tertarik? Tentu saja, kami dan Ye berada di perusahaan yang sama. He Feng tersenyum dan berkata, saya hanya ingin tahu tentang kekuatan keluarga Ye ini. Seperti yang Anda ketahui, grup kami tidak berbisnis dengan perusahaan kecil. Arti di balik kata-katanya jelas. Dia ingin mengetahui detail keluarga Ye. Setidaknya, dia ingin tahu apakah ada latar belakang besar di balik keluarga Ye, dan apakah ada keluarga dengan nama keluarga besar di utara di belakangnya. Titik. Bahkan keluarga kaya raya diam-diam mendukung keluarga Ye. Bagaimana mungkin Sue Gang tidak mendengarnya? Kalau begitu, saya khawatir ini akan mengecewakan Tuan He. Sue Gang berkata dengan nada sedikit tidak berdaya, Ye Group hanyalah sebuah perusahaan kecil tanpa latar belakang, tetapi mereka pekerja keras dan merupakan sekelompok anak muda yang dapat dipercaya. Keluarga Sue kami hanya mencoba bekerja sama dalam hal-hal kecil, dan kami tidak berani melakukan kerja sama yang mendalam sekaligus. Lagi pula, masih ada risiko di perusahaan kecil. Dia tidak bisa mengatakan bahwa keluarga Sue tidak datang ke Tianhai untuk berinvestasi dan bekerja sama, tetapi diseret ke sepanjang pantai oleh keluarga Ye. Mereka terjebak di sana dan tidak bisa pergi terlalu bagus. Tuan Sue, tolong jangan berbohong padaku dan kemudian menghasilkan banyak uang di pantai. He Feng sengaja bercanda. Hahaha, bukankah Tuan He mengetahui detail keluarga Sue kita? Sue Gang bertanya balik dan berkata sambil tersenyum, jika keluarga Ye benar-benar sekuat itu, saya khawatir mereka tidak akan meremehkan keluarga Sue kita. He Feng menyipitkan matanya, mengetahui dengan jelas bahwa keluarga Sue hanyalah keluarga kelas 3. Jika memang ada kekuatan besar di belakang keluarga Ye, mereka akan meremehkan keluarga Sue. Dia bertukar beberapa kata sopan dengan Sue Gang dan menutup telepon. Ekspresinya menjadi dingin, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia mempercayai 70% perkataan Sue Gang, dan 30% lainnya adalah penilaiannya sendiri berdasarkan pemahamannya tentang keluarga Sue. Balas Yang Su, He Feng memerintahkan, di pihakku, berikan uang kepada seseorang dan beri dia waktu 2 minggu untuk mengusir keluarga Ye dari pasar Shanghai. Jika dia bahkan tidak bisa menangani keluarga Ye, dia harus mengundurkan diri. Dan di ujung telepon yang lain, Sue Gang memegang telepon di tangannya dan terdiam lama. Matanya rumit. Dia tidak menyangka Ye bisa mempengaruhi teknologi medis Heiyun begitu cepat. Itu adalah perusahaan dengan latar belakang investasi asing yang kuat. Belum lagi Shanghai, sebuah divisi,
bahkan di seluruh utara, bisa dianggap anamadari. Belum lagi, dia tidak percaya perusahaan besar berlatar belakang penanaman modal asing dan keluarga besar di utara tidak terlibat. Kecepatan perkembangan Ye sungguh luar biasa. Sue Gang masih sedikit ketakutan, tiba-tiba dia merasa bahwa Lin Yi sangat baik hati membiarkan mereka hidup tetapi menjebak mereka di Tianhai. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada He Feng? Hanya mereka yang pernah berhubungan dengannya yang benar-benar dapat memahami betapa menakutkannya keluarga Ye. Tapi saat mereka bereaksi, mungkin sudah terlambat. Orang-orang di sekitar saya mau tidak mau bertanya, bukankah keluarga kita dan teknologi medis Heiyun juga bermitra? Sue Gang mencibir, mitra, bisnis kecil kita dapat disalurkan kepada mereka. He Feng hanya menjalankan jaringan kontak di utara. Keluarga Sue kita terjebak di lautan surga ini dan menderita kerugian yang sangat besar. Mengapa kita harus membiarkan mereka hidup damai? Dia sedikit menyombongkan diri, betapa besarnya kerugian kita, mereka harus melipat gandakan kerugiannya. Ini adil, dia tahu betapa menakutkannya Ye, dan dia juga tahu bahwa pria di belakang Ye bahkan lebih menakutkan. Sampai saat ini, dia telah melihat perkembangan keluarga Ye dan sudah menduga bahwa keluarga Ye pada akhirnya akan pergi ke utara dan menyerang utara secara langsung, namun dia tidak tahu siapa targetnya, dan dia tidak berani membuat tebakan sembarangan. Namun dalam krisis apapun, peluang akan muncul. Keluarga Sue masih hidup, keluarga Ye tidak membiarkan mereka dihancurkan seperti keluarga Luo. Inilah kesempatannya, apakah kamu sudah bertemu dengan Yang Rong? Sue Gang berbalik dan bertanya. Dinasti mengatakan bahwa Tuan Yang ada waktu luang sore ini, tetapi hanya untuk 1 jam. Cukup, aku harus mengunjunginya. Dia adalah orang nomor 1 di lingkaran bawah tanah pesisir. Terlepas dari apakah dia atau bukan, tapi di permukaan itu dia, jadi dia harus diberi perhatian yang cukup. Sue Gang menghela nafas. Dia tidak bodoh, dia tahu betul bahwa Yang Rong hanyalah juru bicara, mirip dengan Fu Yu atau 3 saudara Qiu, tapi bedanya Yang Rong bukan sekedar boneka. Sekarang situasi di sepanjang pantai berada di tangan Yang Rong, yang setara dengan kawasan terlarang berbentuk segitiga. Tidak peduli apakah keluarga Ye bisa pergi ke utara untuk memicu badai, tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka di kawasan pantai ini. Dengan kata lain, tidak peduli apakah orang-orang seperti Tianhai dapat memenangkan sebidang langit di utara, setidaknya di Tianhai, mereka tidak akan terkalahkan. Bab 476. Dari sudut pandang ini, seberapa menakutkankah Ye Group? Di Tianhai, baik di lingkaran atas maupun bawah tanah, mereka tidak memiliki lawan. Ada keluarga Ye dalam lingkaran di atas tanah, dan mereka bergerak maju tanpa bisa dihentikan. Sekarang mereka telah menimbulkan badai di Shanghai. Bahkan He Feng terkejut, itu sudah cukup untuk melihat seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh keluarga Ye mereka. Dan di lingkaran bawah tanah, Sue Gang tahu bahwa ada dewa di belakang Yang Rong. Dewa yang tak terkalahkan. Dia merasa bahwa keluarga Sue harus memanfaatkan kesempatan ini dan mencari secercah harapan di tengah risiko. Pada waktu itu, setelah Yang Su menerima balasan He Feng, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba berkurang lebih dari setengahnya. Beri orang uang ya, lalu apalagi yang perlu aku khawatirkan? Upaya Ye untuk memaksanya masuk ke dalam situasi ini sudah sangat kuat, tapi dia tidak akan kalah, dia juga tidak akan kalah. Dia mewakili Heiyun Medical Technology, sebuah perusahaan besar dengan nama terkenal di dunia. Apa keluarga Ye? Kalau begitu ayo kita bertarung melawan keluarga Ye. Yang Su memerintahkan, biarkan mereka melihat seperti apa perusahaan besar itu. Dia segera memobilisasi semua orang dan melancarkan operasi untuk memberikan pukulan terberat ke pasar Shanghai yang paling Anda hargai, sehingga Ye akan mendapat pelajaran yang menyakitkan. Biarkan rakyat Ye menyesal datang ke Shanghai dan memprovokasi musuh kuat seperti teknologi medis Heiyuan. Dia berpikir bahwa Li Qi dan yang lainnya pasti berada di bawah tekanan besar saat ini. Dia salah menebak, Li Qi dan yang lainnya, bukannya merasakan tekanan apapun, malah sangat bersemangat. Teknologi medis Heiyun siap mengambil tindakan. Li Qi berkata dengan penuh semangat, saya mendengar bahwa Presiden wilayah Donghua besar di utara memberi mereka 500 juta dan mengirim banyak orang untuk menyerang keluarga Ye dan mencegah keluarga Ye mengambil alih pasar Shanghai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, apa artinya perusahaan multinasional besar sangat menghargai Ye. Artinya kita mengancam mereka, bukankah ini sesuatu yang membahagiakan? Li Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia tampaknya tidak memiliki temperamen yang tenang, tetapi penuh dengan semangat seorang pemuda. Apa kamu yakin? Xiao Dao meliriknya dan mau tidak mau bertanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Hanya melihat Li Qi membalik-balik laporan itu dan banyaknya angka serta huruf yang membuatnya merasa kepalanya akan meledak. Pertempuran ini sangat penting bagi keluarga Ye dan tidak bisa hilang. Dia tidak tahu apa-apa lagi,
tapi dia tahu bahwa Shanghai adalah titik penting dalam rencana Lin Yi untuk pergi ke utara dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Lingkaran bawah tanah Shanghai telah direbut oleh mereka, dan Chen Gang sekarang memegang kendali. Namun, Shanghai, sebagai benteng di utara, dapat diganggu oleh orang-orang dari utara kapan saja, dan mereka harus memastikan stabilitas di sini. Tidak peduli lingkaran di atas tanah atau lingkaran bawah tanah. Tidak akan kalah. Li Qi dengan sungguh-sungguh berkata, kalau soal pertarungan, aku pasti tidak sebaik kamu, tapi kalau soal perang bisnis, hei, biarpun aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak bisa mempermalukan saudara Yi. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Hei, di mana kakak Yi? Akan segera terjadi pertarungan dengan teknologi medis Heiyun. Mengapa Lin Yi tidak ada di sini? Tuan Lin pergi berbelanja dengan wanita kedua. Pisau mengangkat bahu. Dalam situasi tegang ini, Lin Yi tampaknya tidak peduli sama sekali, dan bahkan tidak berpikir untuk mengambil alih secara pribadi. Dia langsung menjadi bos dan membiarkan Li Qi dan yang lainnya menanganinya. Saya tidak tahu apakah dia sangat percaya diri pada Li Qi, atau dia tidak menganggap serius lawannya sama sekali. Oh, saudara itu tidak bisa melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana aku bisa membunuh Yang Su itu? Li Qi tampak menyesal. Kemudian, dia menghentikan ekspresi bercandanya dan menjadi sangat serius hingga Xiao Dao merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Seperti pembunuh yang dingin, sial, bahkan dia mau tidak mau terpengaruh oleh temperamen Li Qi. Siapa bilang pertarungan di dunia bisnis di lapangan tidak seru? Konfrontasi tanpa pedang, senjata, dan tongkat seperti ini bahkan lebih seru. Namun, bagi Lin Yi, ini adalah adegan yang sangat kecil, dan dia tidak tertarik untuk menontonnya. Dia tidak rajin seperti Ye Qiansui. Dia mengurus semuanya sendiri. Jika dia bisa menjadi penjaga toko, dia tidak akan mengkhawatirkannya sama sekali, dia tidak bisa menyelesaikannya. Bukankah kamu bermaksud pergi berbelanja denganku? Ye Xihan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia melihat Lin Yi mengikuti di belakangnya dengan lemah. Tuan muda Lin, sikapmu tidak bisa diterima. Mungkinkah saat kamu pergi berbelanja dengan adikku, kamu terlihat belum kenyang? Apakah kakakmu pergi berbelanja? Lin Yi berkata, dia gila kerja. Apakah dia punya waktu untuk pergi berbelanja? Saya mohon, ajak dia pergi berbelanja. Ye Xihan terdiam. Dia ingin bisa membujuk Ye Qiansui untuk bolos kerja dan pergi berbelanja, dan dia masih harus membayarnya sendiri. Mereka berdua sedang duduk di toko minuman dingin, menikmati AC dan minum minuman dingin. Lin Yi sangat menikmatinya. Dia merasa berbelanja dengan seorang wanita lebih melelahkan daripada pergi ke medan perang dan bertarung sepanjang hari dan malam. Kamu ada di Shanghai kali ini. Apakah kamu tidak khawatir tentang bisnis sebesar ini? Ye Xihan berbalik dan bertanya. Tentu saja dia tahu betapa pentingnya kali ini bagi Ye, tapi menilai dari reaksi Lin Yi, sepertinya dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Apakah Li Qi dan yang lainnya tidak mengganggu? Lin Yi berkata, adikmu telah membayar gajinya. Jika dia tidak mengizinkan mereka melakukannya, apakah mungkin aku melakukannya? Kakakmu belum memberiku gaji apapun. Dia memandang Ye Xihan dan berkata dengan marah, terlebih lagi, tugas yang diberikan kakakmu kepadaku adalah menyelesaikan masalahmu. Nada suaranya tiba-tiba berubah, menjadi sedikit serius. Tidak ada yang lebih penting dari kalian berdua. Ye Xihan tertegun sejenak dan menatap Lin Yi dengan tatapan kosong untuk beberapa saat, lalu berkata, hei, bisakah kamu berhenti bersikap begitu sensasional tiba-tiba? Aku tidak terbiasa. Dia memalingkan muka dari Lin Yi, mengetahui di dalam hatinya bahwa di mata pria ini, kepercayaan kakeknya selalu yang paling penting. Namun apakah mereka hanya dititipkan saja? Sudahkah kamu memutuskan apakah kamu ingin memasuki industri hiburan? Lin Yi bertanya, apakah itu penting? Ini penting. Jika ingin maju, kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Industri hiburan tidak mudah untuk dipusingkan. Ye Xihan berkata, kamu juga mendengar Suster Yuzhen berkata bahwa ini adalah tempat mencari keuntungan, tempat naga dan ular bercampur, dan ini bukanlah tempat untuk mengejar impian. Dia juga telah banyak mendengar tentang hitam putih di industri hiburan, dan itu berbeda dari yang dia bayangkan. Bagaimana jika aku terpengaruh dan menjadi murid nakal? Kakakku akan sangat sedih dan akan memukuliku sampai mati. Dia memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, tetapi dia tidak ingin masuk ke dalam tong pewarna besar untuk apa yang disebut mimpinya. Jika dia gagal mengendalikan dirinya dan mengambil jalan yang salah, Ye Qiansui akan sangat kecewa. Apakah menurutmu suasana di industri hiburan itu buruk? Lin Yi mengerti. Benarkah? Bahkan pencari bakat pun bisa begitu menipu. Aku hampir tertipu tanpa menyadarinya. Aku sangat takut. Itu akan mudah. Lin Yi mengangguk. Jika kamu merasa suasana di lingkaran ini tidak terlalu bagus dan mempengaruhi kemampuanmu untuk mewujudkan impianmu,
maka aku akan meminta mereka untuk mengubah suasananya. Mendengar ini, Ye Xihan tertegun dan memandang Lin Yi seolah-olah dia adalah monster. Kamu ingin mereka mengubah cara hidup mereka. Bersambung,